Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan para pemateri kali ini yang terdiri dari saya sendiri, Siska Enilistia, dan juga rekan saya Ade Irma Oktaviana. Kami di sini akan menjelaskan materi yang berjudul Peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani, Mughal di India, dan juga Syafawi di Persia. Adapun submateri yang akan kami bahas meliputi sejarah berdirinya, kemajuannya, dan juga penyebab kemundurannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama penjelasannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu Kerajaan Turki Utsmani. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai sejarah berdirinya. Daulah Utsmani ini merupakan kerajaan terbesar yang berkuasa sekitar abad ke-13 hingga awal abad ke-20. Daulah Utsmani ini didirikan oleh Sulaiman Syah pada tahun 128 Masehi yang berasal dari suku Kayi keturunan Oghuz. Pada saat Mongol melakukan penyerangan pada wilayah Islam yang dibawa kepemimpinan Genghis Khan, Sulaiman Syah ini mengajak para anggota sukunya untuk melakukan hijrah menghindari serangan Mongol ke Anatolia. Sepeninggalnya Sulaiman, putranya lah yang menggantikan posisinya sebagai pemimpin, yakni Ertugrul, untuk melanjutkan perjalanannya hingga ke Anatolia. Nah, dalam perjalanannya ia ini melihat pertempuran antara kaum muslim Saljuk dengan Romawi. Kemudian ia membantu kaum muslim Saljuk hingga mendapatkan kemenangannya. Nah, atas keberanian tersebut, kaum Saljuk ini memberikan Ertugrul sebidang tanah di daerah barat Anatolia dekat dengan perbatasan Romawi. Nah, sejak itulah Daulah Utsmani ini mulai mengembangkan wilayahnya dan bersekutu dengan kaum Saljuk, serta memberikan wewenang untuk memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Romawi. Pada awal kehadiran Daulah Utsmani ini, daulah ini tuh terlihat sangat gigih dan juga kokoh dalam mengawal dan juga mengemban wilayah kekuasaannya. Daulah Utsmani telah bangkit dan berkembang pada abad sekitar 14 hingga 16 dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas, yakni meliputi wilayah Eropa, Austria, Afrika, Aljazair, Asia, Mesir, dan juga wilayah kekuasaan Bizantium. Bahkan Daulah Utsmani ini juga satu-satunya yang berhasil menaklukkan Konstantinopel yang merupakan ibu kota dari kerajaan Romawi, yang ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Para sultan ini sebelumnya juga sangat memikirkan dan mempersiapkan dengan penuh keseriusan terhadap penaklukan Konstantinopel. Mereka mempelajari berbagai penyebab yang terjadi pada penaklukan sebelumnya yang telah dilakukan oleh para pendahulu. Sultan ini juga memulai dengan membereskan wilayah pada Asia Kecil terlebih dahulu, hingga pada akhirnya Konstantinopel ini berhasil dikepung dari berbagai penjuru di bawah pasukan Sultan Muhammad II atau Sultan Muhammad Al-Fatih dengan jumlah sekitar 250.000 pasukan. Nah, dengan jatuhnya Konstantinopel tersebut itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap Daulah Turki Utsmani. Mengapa? Karena Konstantinopel ini merupakan pusat kota dari kerajaan Bizantium yang banyak menyimpan ilmu pengetahuan dan menjadi pusat dari agama Kristen Ortodoks. Dilihat dari segi letak kotanya pun, Konstantinopel ini memiliki wilayah yang strategis, dikarenakan Konstantinopel ini mampu menghubungkan dua benua secara langsung, yakni benua Eropa dan juga benua Asia. Dari penaklukan tersebut memudahkan untuk mobilitas pasukan dari Anatolia ke Eropa. Pada saat itulah Daulah Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Oleh karena itu, karena telah dikuasainya Konstantinopel, maka pintu ekspansi ke Eropa juga semakin terbuka. Daulah Utsmani ini memerintah sekitar abad ke-6 yang dipimpin oleh 38 sultan.
Nah, dari perkembangan dan kemajuan yang luas yang berlangsung begitu cepat dari berbagai bidang dan juga aspek peradabannya, namun pada abad ke-17 Daulah Utsmani ini mengalami penurunan yang tidak dapat lagi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Dan pada abad ke-19 pun kepemimpinan Sultan Mahmud II mulai memikirkan secara serius mengenai apa faktor penyebab dari kemunduran Daulah Utsmani, serta mengapa bangsa barat itu dapat maju secara pesat dan menjadi saingan yang kuat. Selanjutnya, kemajuan mengenai kerajaan Daulah Turki Utsmani. Perkembangan dan kemajuan wilayah Daulah Turki Utsmani juga diikuti dengan kemajuan di berbagai bidang yang sangat penting, seperti bidang pemerintahan dan kemiliteran, bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta bidang keagamaan. Pada bidang pemerintahan dan kemiliteran, pembentukan kekuatan militer dimulai sejak kepemimpinan Ertugrul hingga Orkan. Awal didirikannya pusat pelatihan pendidikan militer merupakan awal dari perang melawan Bizantium. Dengan terbentuknya kesatuan militer juga disebut dengan Inkisyariah atau Janisari. Selain itu, dalam struktur pemerintahan juga kekuasaan tertinggi Daulah Utsmani ini berada di tangan Sultan dan dibantu oleh Perdana Menteri yang membawahi gubernur. Pada saat masa pemerintahan Sultan Sulaiman I dibuatlah undang-undang yang bernama Multaqo al-Abhur yang mengatur suatu urusan pemerintahan negara. Undang-undang ini menjadi pedoman Daulah Utsmani hingga reformasi pada abad ke-19. Pada masa kejayaannya, kemajuan dalam bidang ini juga mampu untuk membawa Turki menjadi suatu negara yang cukup disegani. Sementara itu, pada bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan tidak begitu menonjol dikarenakan daulah ini lebih fokus pada bidang kemiliterannya, dan oleh karena itu dalam khazanah intelektual Islam tidak ditemukan ilmuwan yang terkemuka dari Daulah Utsmani di Turki. Sementara itu, dalam bidang kebudayaan sendiri, Daulah Utsmani ini memadukan kebudayaannya antara kebudayaan Arab, Persia, dan Bizantium. Dalam bidang ini juga muncul beberapa tokoh yang penting, seperti dalam bidang sastra terdapat dua tokoh yang terkemuka, yakni Evliya Çelebi dan Katip Çelebi. Terdapat juga penyair yang terkenal, yakni Muhammad Esat Effendi atau Galip Dede Shah Galip. Pada bidang pengembangan arsitektur Islam, terutama pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni, juga terdapat masjid-masjid yang sangat indah, sekolah, rumah sakit, istana, jembatan, jalur kereta api, dan pemandian umum, serta keindahan lainnya yang memiliki nilai tinggi sehingga dapat membedakan dengan kebudayaan Islam yang lainnya. Kebudayaan Turki ini merupakan perpaduan antara Bizantium, Arab, dan Persia. Dalam kebudayaan Bizantium sendiri itu dapat menghasilkan kemajuan aspek dalam kemiliteran, pemerintahan, dan keorganisasian. Sementara itu, kebudayaan Arab itu menghasilkan ajaran ilmu pengetahuan dan kemasyarakatan. Sedangkan kebudayaan Persia itu menghasilkan ajaran dan tata krama dalam istana. Kemudian dalam bidang keagamaan, agama memiliki peranan besar dalam tradisi masyarakat Turki. Bidang keagamaan mengalami kemajuan dalam hal kehidupan seperti ajaran tarekat. Tarekat yang dikembangkan adalah tarekat Maulawi dan tarekat Bektashi. Kedua tarekat tersebut banyak dianut dari kalangan militer maupun sipil. Tarekat Maulawi didukung oleh penguasa yang mengimbangi Yeniseri Bektashi, sedangkan tarekat Bektashi dianut oleh kalangan Yeniseri. Tarekat ini memiliki pengaruh yang sangat dominan. Sementara itu, mufti juga merupakan pejabat tertinggi dalam bidang keagamaan yang memiliki wewenang untuk memberikan fatwa terhadap permasalahan keagamaan yang terjadi pada masyarakat. Masyarakat sendiri itu digolongkan berdasarkan dari agamanya, dan Daulah Utsmani sendiri juga sangat terikat pada syariat sehingga fatwa ulama berlaku sebagai hukum. Adapun beberapa faktor kejayaan pada kerajaan Daulah Utsmani terutama dalam perluasan wilayah, yaitu yang pertama, bangsa Turki merupakan bangsa yang penuh dengan mobilitas, memiliki semangat yang tinggi, memiliki pandangan yang jauh dan berjiwa patriot.
serta suka dalam berperang. Yang kedua yaitu bangsa Turki memiliki kesanggupan yang besar dalam hal kemiliteran, baik di darat maupun di laut, dengan keinginan untuk memperoleh ghanimah. Yang ketiga yaitu Daulah Turki Utsmani terletak pada wilayah yang sangat strategis secara geografis. Yang keempat yaitu memiliki semangat berjihad dan juga ingin mengembangkan agama Islam. Yang kelima, letak ibu kota Istanbul juga sangat menunjang kemajuan perluasan wilayah Asia dan Eropa. Dan yang keenam yaitu kekacauan yang terjadi di sekitar Daulah Turki Utsmani juga memudahkan untuk mengalahkannya. Selanjutnya, masa kemunduran atau runtuhnya kerajaan Daulah Utsmani. Selama beberapa abad, Daulah Utsmani ini masih dinilai memiliki kekuatan militer yang tangguh meskipun masih mengalami kemunduran. Setelah kepemimpinan Sulaiman, Daulah Utsmani ini masih tetap bertahan selama 5 abad, dan kemudian kepemimpinan tersebut digantikan oleh Sultan Salim II. Pada masa pemerintahan ini, pasukan laut Daulah Utsmani mengalami kekalahan akibat serangan gabungan yang dilakukan oleh tentara Bandulia, Spanyol, Sri Paus, dan sebagian dari armada pendeta Malta yang dipimpin oleh Don Juan dari Spanyol. Dari kekalahan tersebut mengakibatkan Tunisia direbut oleh musuh. Namun pada tahun 1575 Masehi, Tunisia dapat direbut kembali pada masa kepemimpinan Sultan Murad III. Pada masa pemerintahan Sultan Murad III ini, kondisi negeri mengalami kekacauan dikarenakan Sultan ini memiliki kepribadian yang buruk, dan keadaan tersebut juga semakin memburuk setelah naiknya kepemimpinan Sultan Muhammad III, Sultan Mustafa I, dan juga Sultan Ahmad I. Masa pemerintahan Murad IV pada tahun 1623 hingga 1640 Masehi ini mulai diadakan perbaikan. Namun sebelum ia berhasil melakukan perbaikan, masa pemerintahannya itu telah berakhir. Setelah itu pemerintahan digantikan oleh Ibrahim, dan pada masa pemerintahannya orang-orang Fenisia berhasil mengusir orang-orang Turki Utsmani di Sreta dan Siprus dengan melakukan peperangan laut pada tahun 1645 Masehi. Sementara itu pada tahun 1663 Masehi, pasukan dari Daulah Utsmani ini menderita kekalahan pada penyerbuan ke Hongaria, dan pada tahun 1676 Masehi pada pertempuran di Mohaques. Pada tahun 1699, Daulah Utsmani ini terpaksa menandatangani perjanjian Karlowitz yang berisi mengenai pernyataan penyerahan seluruh wilayah Hongaria dan sebagian besar wilayah Slovenia, Kroasia pada Habsburg, serta penyerahan Ukraina, Armenia, More, Podolia, dan sebagian dari Dalmatia pada penguasa Venesia. Pada tahun 1770, pasukan Rusia berhasil mengalahkan armada Daulah Utsmani di wilayah sepanjang pantai Asia Kecil. Namun kekalahan tersebut dapat direbut kembali oleh Sultan Mustafa III. Akan tetapi Daulah Utsmani ini terpaksa menandatangani kinerja dengan Catherine II dari Rusia pada masa pemerintahan Abdul Hamid, yang berisi mengenai penyerahan benteng pertahanan di Laut Hitam pada Rusia dan juga pengakuan kemerdekaan Crimea. Setelah pemerintahan Sulaiman, kondisi dari pemerintahan Daulah Utsmani ini semakin kacau karena banyaknya pergantian kepemimpinan yang hanya untuk memperebutkan jabatannya tanpa adanya pemikiran untuk langkah-langkah yang lebih terarah untuk tegaknya Daulah Utsmani ini. Oleh karena itu, hakikatnya sifat pemimpin dapat mempengaruhi kondisi pemerintahan Daulah Utsmani, sebagaimana yang terjadi pada masa kepemimpinan Murad III, yang sifatnya ini dapat disebut dengan memiliki sifat buruk yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Dari sifat itulah dapat menyebabkan terjadinya kekacauan, dan sebenarnya setelah meninggalnya Sulaiman ini sudah banyak sekali merasakan kemunduran sekitar 2 abad, dan bahkan tidak ada tanda-tanda adanya kondisi yang membaik sampai pada abad ke-19 Masehi. Oleh sebab itu, satu persatu wilayah kekuasaan dari Daulah Utsmani ini di negara Eropa maupun di negara Timur Tengah mulai memerdekakan diri. Dan ada pun beberapa faktor-faktor penyebab dari kemunduran dan runtuhnya Daulah Utsmani.
dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal sendiri terdiri dari yang pertama yaitu adanya heterogenitas antara penduduk dan agama, yang kedua terdapat banyaknya korupsi, yang ketiga meningkatnya tindakan kriminalitas, yang keempat memburuknya sistem pemerintahan, yang kelima terdapat banyaknya korupsi, yang keenam adanya kehidupan yang istimewa dan bermegah-megahan, yang ketujuh merosotnya perekonomian yang terjadi di negaranya akibat dari peperangan yang banyak mengalami kekalahan, dan yang kedelapan yaitu hilangnya sistem keadilan. Faktor eksternal sendiri yaitu terdiri dari yang pertama munculnya suatu gerakan nasionalisme. Nah, pada saat Daulah Utsmani berkuasa ini, negara-negara yang tunduk menyadari tentang kelemahan dari Daulah Utsmani sendiri, dan akhirnya negara-negara tersebut bangkit untuk melawan Daulah Utsmani. Yang kedua yaitu terjadinya kemajuan dalam bidang teknologi di negara barat, terutama bidang persenjataan. Dalam bidang ini Daulah Utsmani banyak mengalami kekalahan dikarenakan daulah ini masih menggunakan senjata tradisional dibandingkan dengan negara barat, salah satunya Eropa, telah menggunakan senjata yang lebih canggih dan lebih maju. Dari beberapa faktor tersebut yang menyebabkan keruntuhan dari Daulah Utsmani berawal dari orang-orang Arab yang menghadapi Daulah Utsmani. Mereka ini berada dalam dilema antara untuk menghormati Daulah Utsmani sebagai cerminan persatuan umat Islam, dan juga di sisi lain memiliki landasan berpikir untuk memerdekakan diri dari Daulah Utsmani. Perang pemikiran tersebut menyebabkan munculnya nasionalisme antara Turki dengan Arab yang membuat Daulah Utsmani terpecah belah, dan kemudian muncul adanya gerakan yang menyatakan bahwa umat Islam ini berada pada satu pemimpin, yakni Jamaluddin Al-Afghani. Bahkan juga muncul Mustafa Kemal Pasha yang berhasil dalam meruntuhkan kekhalifahan Daulah Utsmani Turki, dan kemudian Turki ini berganti untuk menerapkan sistem sekuler. Materi selanjutnya yaitu Kerajaan Mughal di India. Sejarah berdirinya Kerajaan Mughal di India ini sekitar tahun 1526 Masehi di wilayah anak bungah India, ibu kota Delhi. Kerajaan Mughal ini didirikan oleh Zainuddin Muhammad Babur yang merupakan cucu dari Timur Leng dari pihak ayah, dari etnis Mongol, dan juga keturunan Genghis Khan dari pihak ibu yang pernah berkuasa dan juga telah masuk Islam di Asia Tengah pada abad ke-15. Kerajaan Mughal sendiri ini berdiri pada saat Asia Kecil juga berdiri sebuah kerajaan, yakni Kerajaan Utsmani di Turki dan juga Kerajaan Safawi di Persia. Zainuddin Babur ini mewarisi wilayah Fergana dari orang tuanya pada saat usianya masih 11 tahun. Setelah itu Babur menaiki tahtanya, ia berencana untuk menguasai seluruh wilayah Asia Tengah, dan ekspansinya di India itu dimulai dengan menundukkan para penguasa setempat, yakni Ibrahim Lodi pada saat itu masih menjadi penguasa, dan dengan bantuan dari Alam Khan dan juga Gubernur Lahore. Ia berhasil menguasai Punjab pada tahun 1525 Masehi dan diteruskan ke Delhi pada tahun 1526 Masehi. Sejak saat itulah Zainuddin Babur dapat menguasai India dan mendirikan kerajaan Mughal yang berada di ibu kota Delhi. Kerajaan Mughal ini mulai berkuasa sekitar tahun 1526 Masehi hingga 1707 Masehi yang dipimpin oleh 17 sultan yang besar dan juga terkenal. Setelah Babur menjadi penguasa, kepemimpinannya diberikan kepada putranya yaitu Nasiruddin Humayun yang biasanya dikenal dengan Humayun pada tahun 1530 hingga 1540 Masehi dan juga 1555 sampai 1556 Masehi. Sepanjang kepemimpinan Nasiruddin, kondisi pemerintahan negara tidak stabil karena banyak tantangan dengan terjadinya perlawanan dari musuh-musuhnya. Tantangan yang muncul diantaranya yaitu pemberontakan Baharuddin Shah, seorang penguasa Gujarat yang memisahkan diri dari Delhi. Dan pada tahun 1540 Masehi juga terjadi pertempuran dengan Sher Khan di Kanauj. Hampir 15 tahun ini Humayun dapat mengalahkan Sher Khan Shah, dan setelah itu ia kembali ke India untuk menduduki
menduduki kerajaan Mughal pada tahun 1555 Masehi. Setahun menduduki jabatannya, Humayun ini meninggal dunia karena terjatuh dari tangga perpustakaan. Yang kemudian kepemimpinannya tersebut digantikan oleh anaknya, yaitu Akbar. Sistem pemerintahan pada masa Akbar ini yang diterapkan adalah militeristik. Pemerintahan pusatnya dipegang oleh seorang raja, sementara itu pada pemerintahan daerah dipegang oleh seorang kepala komandan atau yang disebut dengan Sipah Salar. Akbar ini menciptakan dini ilahi pada bidang agama yang menjadikan semua agama di India menjadi satu, dan tujuannya adalah untuk stabilitas politik. Kerajaan Mughal juga memiliki keunggulan dalam bidang seni. Banyak karya seni yang dihasilkan, dan yang paling menonjol salah satunya adalah karya sastra gubahan penyair istana, baik dalam bahasa Persia maupun bahasa India. Sementara itu juga pada saat kepemimpinan Shah Jahan didirikan sebuah perguruan tinggi yang berada di Delhi, dan jumlahnya pun semakin bertambah pada saat pemerintahannya itu dipegang oleh Aurangzeb. Pada bidang ilmu agama ini ia berhasil mengkodifikasikan hukum Islam yang dikenal dengan Fatwai al-Maghiri, dan ia juga memiliki kebijakan yang melarang perjudian, minuman keras, narkotika, dan juga prostitusi. Sepeninggal dari Aurangzeb ini pada tahun 1707 Masehi, kerajaan Mughal mulai menunjukkan adanya tanda-tanda kemunduran yang disebabkan karena generasi pemimpin selanjutnya yang sangat lemah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemajuan kerajaan Mughal di India. Kemajuan yang pertama yaitu dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kerajaan Mughal dapat berkembang dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Namun demikian, sumber keuangan negara lebih banyak bertumpu pada bidang pertanian. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, hasil pertanian kerajaan Mughal juga diekspor ke Eropa, Afrika, Arabia, dan Asia Tenggara, bersamaan dengan hasil kerajinan seperti pakaian tenun dan kain tipis bahan gordin yang banyak diproduksi di Bengal dan Gujarat. Untuk meningkatkan produksi, Raja Jahangir mengizinkan Inggris dan Belanda mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian di Surat. Kemudian di sektor pertanian, ada sesuatu yang disebut dengan deh atau unit lahan pertanian yang terkecil. Beberapa deh bergabung dengan pargana atau desa, komunitas antar petani dipimpin oleh seorang muqaddam. Oleh karena itu, melalui para muqaddam, pemerintah berhubungan baik dengan para petani. Pemerintah mengatur bahwa negara berhak mendapatkan sepertiga dari hasil pertanian di kerajaan Mughal setiap panennya. Kemajuan yang kedua yaitu dalam bidang seni budaya. Dalam bidang sastra, karya seni yang paling menonjol adalah karya sastra gubahan para penyair istana, baik itu yang berbahasa Persia maupun yang berbahasa India. Pada saat itu, penyair India yang terkenal adalah Muhammad Jayazi. Muhammad Jayazi merupakan seorang sastrawan sufi yang menghasilkan karya besar yang berjudul Padmavat yang berisi tentang kebajikan jiwa manusia. Sedangkan dalam bidang bangunan, pada masa pemerintahan Sultan Akbar, beliau meninggalkan berbagai bangunan penting seperti Istana Fatpur Sikri di Sikri, villa, dan masjid-masjid yang indah. Sedangkan pada masa pemerintahan Sultan Shah Jahan, saat perluasan kekuasaan, permaisurinya meninggal pada tahun 1631. Dikarenakan begitu besar cintanya pada sang istri, akhirnya Sultan Shah Jahan mengenangnya dengan membuat mega proyek makam Mumtaz Mahal yang artinya mutiara istana. Bangunan makam tersebut dilengkapi dengan masjid dan taman yang berarsitektur tinggi. Kemasyhurannya berhasil sampai ke penjuru benua, dan saat ini bangunan tersebut masuk ke dalam salah satu keajaiban dunia. Kemudian kemajuan yang ketiga yaitu dalam bidang politik. Dalam bidang politik, India sebagai negara merdeka.
Penetrasi politik Islam pada masa sebelum kerajaan Mughal masih memiliki ikatan kuat dengan kerajaan Islam di Asia Barat. Namun, kerajaan Mughal dengan raja pertamanya yaitu Qutbuddin Aibak telah mendirikan dasar pemerintahan Islam secara merdeka di India yang lepas dari Kesultanan Islam di Asia Barat. Yang kedua, pembagian wilayah kerajaan. Kerajaan Mughal memiliki pemerintah pusat yang beribu kota di Delhi, sedangkan wilayah-wilayah di bawahnya identik dengan sistem provinsi dengan raja muda yang memimpinnya. Yang ketiga, penerapan pajak. Pada masa pemerintahan Islam di India, jizyah diterapkan sejak pemerintahan kerajaan Taghlaq. Jizyah adalah pajak kepala untuk orang-orang non-muslim, sedangkan untuk orang muslim, zakat merupakan bentuk pajak menurut syariat Islam. Dengan demikian, baik muslim maupun non-muslim memiliki tanggung jawab yang sama dalam masalah pajak. Kemunduran atau runtuhnya kerajaan Mughal. Kemunduran pemerintahan kerajaan Mughal ditandai dengan terjadinya suatu perebutan suksesi pada kerajaan, yaitu terjadinya sejumlah pemberontakan kelompok separatis Hindu. Selain itu, karena lemahnya para raja yang memimpin setelah Aurangzeb sehingga tidak mampu untuk mengatasi terjadinya kemerosotan politik dalam negeri. Bahkan secara bersamaan juga terjadinya perebutan kekuasaan yang akhirnya mengakibatkan pemerintahan tidak terurus dengan baik dan cenderung pemerintahan daerahnya melepaskan loyalitas dan integritas dengan pemerintahan pusatnya. Pada saat kerajaan Mughal dalam kondisi yang sudah sempoyongan seperti saat ini, Inggris semakin memperkuat posisinya dalam urusan perdagangan dengan membentuk EAC atau The East India Company. Selain itu, Inggris juga memperkuat militer pada daerah yang telah dikuasainya serta berhasil merebut wilayah Bengal, Kut, dan Orissa. Secara umum terdapat dua faktor kemunduran dari kerajaan Mughal, yakni faktor internal dan faktor eksternal, di mana kedua faktor tersebut memiliki hubungan sangat erat satu sama lain. Faktor internal. Faktor internal yang pertama adalah tidak adanya kejelasan terhadap jalur suksesi. Ketidakjelasan suksesi ini menimbulkan berbagai kemelut yang berkepanjangan di antara para anggotanya yang merasa memiliki wewenang dan kemampuan untuk menjadi seorang raja yang akhirnya mengakibatkan perebutan kekuasaan melalui suatu kekerasan. Bahkan tak jarang juga terjadi perang saudara yang tidak dapat dihindari. Dari adanya konflik internal yang terjadi secara berkepanjangan tersebut menyebabkan melemahnya pengawasan terhadap pemerintah daerahnya sehingga terjadi disintegrasi dan merusak persatuan serta kesatuan. Faktor yang kedua adalah melemahnya para pewaris pada tahta kerajaan. Tercatat beberapa sultan yang mampu untuk bertahan pada kekuasaannya selama lebih dari 20 tahun dari 29 sultan yang pernah memimpin kerajaan Mughal. Selebihnya hanya mampu untuk berkuasa dengan waktu yang relatif singkat dan juga bahkan terdapat kekuasaan yang dipimpin hanya beberapa bulan saja. Faktor eksternal. Yang pertama, adanya suatu pemberontakan yang dilakukan oleh Hindu dan Sikh. Selain itu, juga adanya pemungutan pajak yang sangat tinggi karena untuk membiayai kegemaran hidup para penguasa yang mewah dan boros. Yang kedua, adanya serangan yang dilakukan dari luar. Misalnya pada tahun 1739 yang dilakukan Nadir Shah yang menganggap bahwa kerajaan Mughal banyak memberikan bantuan pada pemberontak Afgan di Persia, dan serangan dari Ahmad Khan Durrani tahun 1761 yang akhirnya membuat kerajaan Mughal menjadi kerajaan boneka. Yang ketiga, datangnya kekuatan Inggris dengan perusahaan perdagangan EAC. Selanjutnya, kerajaan Safawi di Persia. Sejarah berdirinya kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan Safawi di Persia bermula dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di daerah Ardabil, Azerbaijan pada tahun 1252. Gerakan tarekat ini bernama Safawiyah dikarenakan sesuai dengan nama pendirinya yaitu Safi al-Din. Pada awalnya, gerakan tarekat Safawiyah bertujuan untuk memerangi orang-orang yang ingkar dan orang-orang ahli bid'ah. Gerakan tarekat ini
kemudian menjadi sesuatu yang penting setelah mengubah bentuk dari pengajian tasawuf murni yang bersifat daerah menjadi gerakan keagamaan yang berpengaruh besar di Persia, Syria, dan Anatolia. Di daerah yang berada di luar Ardabil, Safi ad-Din menempatkan seseorang untuk menjadi wakil dan membantunya dalam memimpin murid-muridnya. Namun, seiring berjalannya waktu, murid-murid gerakan Tarekat Safawiyah kemudian berubah menjadi tentara-tentara yang teratur dan fanatik terhadap kepercayaan mazhab Syiah. Pada masa pemerintahan Junaid, yaitu pada tahun 1447 sampai 1460, gerakan Tarekat Safawiyah memperluas ekstensinya dengan menumbuhkan kegiatan politik di dalam setiap kegiatan keagamaan. Gerakan Tarekat Safawiyah berkembang menjadi luas, sehingga dari yang mulanya hanya gerakan keagamaan berubah menjadi sebuah gerakan kepolitikan. Kemudian pada masa pemerintahan Ismail, dia bersama pasukannya yang bernama pasukan Kizilbas menyerang wilayah Syarur dekat Nakhchivan dan berusaha untuk memasuki kota Tabriz untuk menaklukkannya. Setelah berhasil merebut dan menduduki kota Tabriz, Ismail kemudian meresmikan berdirinya Daulah Syafawi dan menobatkan dirinya sebagai raja pertama Daulah Syafawi. Masa kejayaan dan kemajuan kerajaan Syafawi di Persia. Kemajuan yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan. Dalam sejarah peradaban Islam, bangsa Persia dikenal oleh banyak orang sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmuwan yang melestarikan pemikiran-pemikiran Aristoteles, Al-Farabi, dan Suhrawardi pada sekitar abad ke-17 di kerajaan Syafawi adalah Mullah Sad dan Mirdamat. Sistem pendidikan yang diterapkan pada masa kerajaan Syafawi didominasi oleh 3 jenis pendidikan. Di antaranya adalah yang pertama, pendidikan indokritatif. Pendidikan indokritatif merupakan pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap negara. Dalam hal ini, doktrin yang diajarkan adalah doktrin yang terkait dengan teologi Syiah yang menjadi mazhab resmi negara. Yang kedua, pendidikan estetika. Pendidikan estetika lebih menekankan pada seni karya yang diharapkan nantinya mampu menjadi komoditas perdagangan dari kerajaan Syafawi. Dalam perkembangannya, kerajaan Syafawi telah mengenal perdagangan internasional. Maka tidak ada salahnya jika kerajaan Syafawi berharap banyak kepada rakyatnya agar mampu mengembangkan aspek perdagangan dengan membekali mereka kemampuan-kemampuan terkait dengan perdagangan. Yang ketiga, bidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan sains. Dalam bidang ilmu pengetahuan, kerajaan Syafawi mengalami kemajuan yang lebih pesat daripada kerajaan Mughal dan kerajaan Turki Utsmani. Pada masa pemerintahan kerajaan Syafawi, ilmu filsafat dan sains kembali bangkit dan berkembang di dunia Islam, khususnya di kalangan orang-orang Persia yang memiliki minat tinggi terhadap perkembangan kebudayaan. Perkembangan baru ini erat kaitannya dengan ajaran Syiah yang telah ditetapkan sebagai mazhab resmi negara. Dan yang kedua yaitu kemajuan dalam bidang seni kebudayaan. Kemajuan kerajaan Syafawi dalam bidang seni kebudayaan dan arsitektur ditandai dengan berdirinya beberapa bangunan megah yang memperindah kota Isfahan sebagai ibu kota kerajaan Syafawi. Sejumlah masjid, sekolah, dan rumah sakit berdiri kokoh di kota Isfahan. Bahkan terdapat jembatan raksasa yang memanjang di atas Zenderut dan istana Cihil Sutun. Tidak hanya itu, kota Isfahan juga diperindah dengan kebun wisata yang tertata rapi. Ketika Abbas I meninggal, sudah terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum di kota Isfahan. Di bidang seni, kemajuan tampak begitu kentara pada gaya arsitektur bangunan-bangunannya, seperti yang terlihat pada Masjid Shah yang dibangun pada tahun 1611 dan Masjid Shaikhullah Allah yang dibangun pada tahun 1603. Kerajaan Syafawi juga mengalami kemajuan yang sangat cepat dalam bidang seni.
Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kesenian yang ada seperti kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pakaian dan tenunan, tembikar, serta bahan-bahan seni lainnya. Seni lukis juga sudah mulai dirintis pada zaman Tahmap I dan Ismail I, yaitu pada tahun 1522. Mereka menghadirkan seorang pelukis dari wilayah timur yang bernama Bishat. Kemunduran atau runtuhnya Kerajaan Syafawi. Setelah Abbas I wafat, Kerajaan Syafawi berturut-turut dipimpin oleh 6 raja, yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmap II, dan Abbas III. Pada masa pemerintahan raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Syafawi mengalami kemunduran secara terus-menerus. Raja Safi Mirza terkenal sebagai seorang raja yang lemah dan sangat kejam terhadap para pembesar-pembesar kerajaan. Selain itu, dia juga seorang penjemburu yang akhirnya mengakibatkan mundurnya kemajuan-kemajuan yang telah diperoleh pada masa pemerintahan sebelumnya. Abbas II adalah raja yang suka minum minuman keras, sehingga dia jatuh sakit dan meninggal. Sebagaimana Abbas II, Sulaiman juga seorang pemabuk. Dia bertindak kejam terhadap para pembesar yang dicurigainya. Akibatnya, rakyat bersikap masa bodoh terhadap pemerintah. Selain karena faktor ketidakcakapan para raja setelah Abbas I, konflik militer yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani juga turut menjadi sebab kehancuran kerajaan Syafawi. Berdirinya kerajaan Syafawi yang menganut paham Syiah dipandang oleh kerajaan Utsmani sebagai kekuatan yang mengancam kekuasaannya, sehingga tidak pernah terjadi perdamaian di antara kedua kerajaan tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.